Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Pada video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang lampiran 5 untuk PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, pada lampiran ini biasanya ada beberapa bagian ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja bagian ke-1 terkait jenis dan kriteria perubahan usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan pertek ya, atau persetujuan lingkungan. Mohon maaf, bukan pertek tapi persetujuan lingkungan ya. Jenis perubahan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan persetujuan lingkungan. Ini ada tabel ya. Dari kolom nomor, kemudian kolom jenis perubahan usaha dan atau kegiatan, kolom kriteria perubahan usaha dan atau kegiatan, kemudian ada contoh, ada keterangan. Misalnya yang pertama, 1, perubahan spesifikasi teknis, alat produksi, bahan baku dan atau bahan penolong, dan atau sarana usaha dan atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan. Kemudian kriteria perubahan usaha dan untuk kegiatannya, ini segala bentuk perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain mencakup nih, perubahan alat-alat produksi, perubahan alat-alat produksi yang berpotensi mengubah dampak lingkungan, perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian ya, antara dampak lingkungan baru dengan dampak pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan, perubahan desain proses produksi, perubahan bahan baku, perubahan bahan penolong, dan atau perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan. Contohnya nih, sebagai contoh, perubahan alat ekstraksi mineral yang pada awalnya hanya menggunakan ekskavator dan akan diubah menggunakan blasting terlebih dahulu. Lalu yang kedua, perubahan bahan baku yang semula berupa kayu untuk produksi pulp menjadi sekam. Keterangannya, dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan atau peningkatan skala atau besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif yang sudah ada. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, ini ada penambahan kapasitas produksi. Ini mengubah persetujuan lingkungan. Kemudian yang ketiga, perluasan lahan dan atau bangunan usaha dan atau kegiatan. Lalu keempat, perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan atau kegiatan. Lalu yang kelima, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditunjuk dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keenam, ada terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain. Sebelum dan pada waktu usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. 7, tidak dilaksanakannya rencana usaha dan atau kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya persetujuan lingkungan. Perubahan yang kedelapan, perubahan identitas penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. 9, perubahan usaha dan atau kegiatan karena usaha dan atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya. 10, perubahan wilayah administrasi pemerintah. 11, perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 12, sertifikat layak operasi usaha dan atau kegiatan yang lebih ketat dari persetujuan lingkungan yang dimiliki. 13, penciutan atau pengurangan usaha dan atau kegiatan. 14, terdapat perubahan dampak dan atau risiko lingkungan hidup yang berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Lalu kita masuk ke bagian kedua ya, format penyajian informasi lingkungan. Ini format penyajian informasi lingkungan ya. Format penyajian informasi lingkungan untuk usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL. 1, identitas pemegang persetujuan lingkungan. Penanggung jawab usaha dan kegiatan A, identitas pemegang persetujuan lingkungan seperti yang tercantum di dalam persetujuan lingkungan, dan atau B, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang telah dimiliki beserta perubahannya. 2, jenis perubahan usaha dan atau kegiatan berdasarkan tabel jenis perubahan usaha dan atau kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini. Pemegang persetujuan lingkungan memberikan tanda checklist ya untuk atau centang untuk perubahan usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh, apabila perubahan usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan. Itu ya, 1 ya. Perubahan kepemilikan. Kedua, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan usaha. Ketiga, pemegang persetujuan lingkungan memberi tanda checklist di kolom beri tanda checklist pada jenis perubahan usaha dan atau kegiatan. Nah, ini contohnya nih ya, contoh format matriksnya ini ada nomor, jenis perubahan usaha dan atau kegiatan, diberi tanda centang nih ya. 1, perubahan spesifikasi teknik produksi, bahan baku dan atau bahan penolong dan atau sarana usaha dan atau kegiatan. 2, penambahan kapasitas produksi. 3, perluasan lahan dan atau bangunan usaha dan atau kegiatan. 4, perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan atau kegiatan, dan seterusnya ya teman-teman ya. Kemudian 3, deskripsi perubahan usaha dan atau kegiatan.
Pemegang persetujuan lingkungan mendeskripsikan rencana usaha dan kegiatan yang mengalami perubahan dari lingkup dokumen lingkungan hidup yang telah dimiliki. Nah, ini contoh satu deskripsi perubahan usaha dan kegiatan hulu minyak dan gas. Misalnya contohnya ini deskripsinya apa, kemudian existingnya apa, tambahannya apa, keterangannya pada tambahan ini adalah perubahannya ya teman-teman ya. Contohnya seperti berikut nih, deskripsinya apa nih, jumlah sumur ya, karena ini kan contohnya minyak dan gas nih, jumlah sumur. Awalnya apa nih, existing itu yang ada yang awal, kondisi awal 1075 buah dengan rincian, nah ini rinciannya seperti ini. Nah, kemudian tambahan, ada penambahan sumur nih berarti 198 seperti berikut ya, totalnya menjadi 1273. Lalu ada anjungan sumur, perubahannya ada penambahan 3 buah, ada anjungan proses produksi, ini tidak ada tambahan, ini flow-nya ada tambahan ya seperti ini dan seterusnya teman-teman. Nah, ini contoh yang bisa diambil nih untuk perubahan tadi produksi ya, ini penambahan. 4. Rona lingkungan. Pemegang persetujuan lingkungan hidup mendeskripsikan secara jelas rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan atau di sekitar lokasi perubahan rencana usaha dan atau kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup A. Komponen-komponen lingkungan hidup yang mencakup antara lain 1. Komponen, subkomponen, dan parameter terkait dengan aspek biogeofisik dan kimia seperti kualitas lingkungan, seperti udara, tanah, air, dan kebisingan, kemudian kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya. 2. Komponen, subkomponen, dan parameter terkait dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, antara lain pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan. Dan atau 3. Komponen, subkomponen, dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat. Lalu huruf B di sini usaha dan atau kegiatan yang ada di sekitarnya. Deskripsi rona lingkungan seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan usaha dan atau kegiatan. Rona lingkungan hidup yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan usaha dan atau kegiatan tersebut dilakukan. Pemegang persetujuan lingkungan dapat menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi AMDAL beserta tren perubahannya sampai saat perubahan usaha dan atau kegiatan tersebut dilakukan. Tren perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi lingkungan hidup awal pada saat dokumen AMDAL disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang disusun dan dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang persetujuan lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya atau akuntabel. Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi. Yang kelima, evaluasi dampak lingkungan hidup. Evaluasi dampak lingkungan hidup dilakukan dengan cara melakukan analisis awal terkait interaksi antara perubahan usaha dan atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan usaha dan atau kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area atau ruang tertentu. Hasil evaluasi dampak lingkungan hidup berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi teman-teman, akibat perubahan usaha dan kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan hidup. Berdasarkan evaluasi lingkungan hidup, pemegang persetujuan lingkungan yang termasuk dalam kriteria usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL menentukan apakah perubahan usaha dan kegiatan yang akan dilakukan A. Berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen AMDAL sebelumnya, dan atau B. Mengubah batas wilayah studi AMDAL. Kemudian kita masuk ke bagian C, yaitu tentang pedoman penyusunan adendum AMDAL dan RKL-RPL. Ini sudah masuk ke untuk pedoman ini ya, penyusunan perubahan tadi adendum AMDAL dan ANDAL ya, dan RKL-RPL. Dokumen adendum ANDAL dan RKL-RPL terdiri atas 3 tipe, yaitu 1. Dokumen adendum ANDAL dan RKL-RPL tipe A, lalu yang kedua ada tipe B ya, tipe A, tipe B, dan tipe C nih. Tipe A ini adalah untuk tambahan rencana usaha dan kegiatan yang berpotensi merubah besaran dampak dan sifat penting dampak di UPH sebelumnya. B. Tambahan usaha atau kegiatan berpotensi merubah pengelolaan lingkungan hidup atau rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan. Atau C. Tambahan jenis rencana usaha dan atau kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen AMDAL sebelum dan berada di tapak proyek yang sama. Ini untuk yang A ya. Jadi yang A ini berpotensinya merubah, ini dampaknya besar nih dan penting terhadap DPH nih ya.
Kemudian untuk yang tipe B ini adalah tambahan rencana usaha dan atau kegiatan tidak terkait dengan komponen usaha dan atau kegiatan yang menjadi sumber DPH, namun masih berada di tapak proyek yang sama. Ini tidak terkait nih dengan adanya dampak terhadap DPH yang sudah ada gitu ya. Yang B merupakan tambahan rencana usaha dan atau kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan tidak berdampak kepada lingkungan seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan. Atau C tambahan jenis rencana usaha dan atau kegiatan lebih kecil dari yang sudah dikaji dalam dokumen AMDAL sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama. Jadi tipe yang B ini tidak menimbulkan dampak pada DPH ya. Kemudian ini perubahan metodenya, metode pelaksanaan tapi yang lebih ramah lingkungan ya, dimana tidak terjadi pergantian kalau di sini ya, tidak berdampak pada lingkungan ya, namun menjadi tambahan kegiatan, di mana tambahan kegiatan itu berfungsi untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Kemudian yang C ini tambahan jenis rencana usaha atau kegiatan yang lebih kecil dari sebelumnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, dokumen adendum AMDAL dan RPL tipe C adalah untuk tambahan jenis rencana usaha dan kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya tidak terkait dengan DPH. Kalau yang tipe C ini sangat kecil dan tidak terkait dengan DPH sama sekali ya. Lalu dokumen adendum AMDAL dan RPL tipe A memuat informasi ya, ada pendahuluan yang isinya latar belakang, tujuan, tanggung jawab usaha dan kegiatan, dan pelaksanaan studi ya, tim penyusun adendum AMDAL dan RPL serta tenaga ahlinya. Kemudian ada deskripsi rencana usaha dan kegiatan. Nah ini mendeskripsikan secara rinci ya rencana usaha dan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, deskripsi rencana usaha dan kegiatan mencakup satu komponen-komponen usaha dan kegiatan dan tahapan usaha dan kegiatan existing beserta skala atau besarannya dan lokasinya seperti yang sudah diringkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Nah, komponen kegiatan mencakup kegiatan utama, kegiatan mendukung dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bagian ini juga dijelaskan berbagai perizinan yang telah dimiliki, terutama perizinan terkait lingkungan hidup. Yang kedua, komponen-komponen usaha dan kegiatan dan tahapan usaha dan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala dan besaran perubahan dan lokasi rencana perubahan usaha dan atau kegiatan. Deskripsi komponen usaha dan kegiatan existing beserta perubahannya seperti diuraikan di atas digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi. C. Deskripsi rona lingkungan hidup. Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rona lingkungan hidup. Deskripsi rona lingkungan hidup secara rinci mencakup komponen lingkungan hidup ya. Nah ini komponen, subkomponen, dan parameter aspek biogeofisik dan kimia. Ini contohnya seperti kualitas lingkungan, udara, tanah, air, dan kebisingan, kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya seperti rawa gambut, mangrove, terumbu karang. Kemudian B ini terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya ya, pola aktivitas. Contohnya pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dari kelembagaan. Kemudian yang C ini aspek kesehatan masyarakat. Yang nomor 2 ini rona lingkungan untuk usaha dan kegiatan yang ada di sekitarnya. Deskripsi rona lingkungan disusun untuk komponen-komponen lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan usaha dan kegiatan. Rona lingkungan hidup yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan usaha dan kegiatan tersebut dilakukan. Deskripsi rona lingkungan hidup dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi AMDAL beserta tren perubahannya ya. Ini sama seperti tadi ya, tren perubahan rona lingkungan hidup dapat disusun berdasarkan data informasi lingkungan hidup awal pada saat dokumen AMDAL disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang disusun dan dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Kemudian D ini ada evaluasi usaha dan kegiatan existing dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan usaha dan kegiatan. Nah, bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi. Antara lain mencakup satu, evaluasi terhadap lingkup usaha dan kegiatan beserta DPH dan dampak-dampak lainnya. Yang kedua, evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan. Ketiga, identifikasi dan evaluasi terhadap jenis DPH yang telah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya yang berpotensi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan usaha dan kegiatan. DPH yang telah dievaluasi rinci akan dikaji lebih dalam dan hasil kajiannya diuraikan secara rinci dalam bagian perakiraan dan evaluasi dampak. Keempat,
Evaluasi apakah perubahan usaha dan atau kegiatan tersebut A. tidak menimbulkan berbagai dampak lainnya yang bersifat baru, atau dampak lainnya yang timbul akibat perubahan usaha dan atau kegiatan relatif sama dengan dampak lain yang telah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya. B. Berubah besaran dampak lainnya yang telah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya, dan atau C. Menimbulkan jenis dampak lainnya yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya. Perakiraan dan evaluasi dampak penting. Bagian ini pada dasarnya memuat uraian mengenai perakiraan dan evaluasi dampak penting terhadap lingkungan. Perakiraan dampak penting dilakukan terhadap DPH yang telah dievaluasi dan identifikasi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan usaha dan atau kegiatan. Evaluasi dampak penting dilakukan secara holistik ya, dengan menganalisis keterkaitan dan interaksi seluruh DPH dalam rangka penentuan karakteristik dampak perubahan rencana usaha dan atau kegiatan secara total terhadap lingkungan. Selanjutnya ada RKL-RPL. Bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan usaha dan atau kegiatan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu 1. RKL-RPL relatif tetap, sama dengan RKL-RPL yang tercantum dalam dokumen AMDAL sebelumnya. Kedua, RKL-RPL mengalami modifikasi, dan atau C. 3. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen AMDAL sebelumnya. Kemudian ada daftar pustaka, lalu ada lampiran. Nah, ini ada AMDAL dan RKL-RPL tipe B. Ini hampir sama ya. Ada pendahuluan, deskripsi rencana usaha dan kegiatan, deskripsi rona lingkungan, evaluasi usaha dan kegiatan existing, dan identifikasi komponen lingkungan terkena dampak. Sama ya. Kemudian ada RKL-RPL-nya juga sama, isinya ada daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya tipe C, pendahuluan, deskripsi rencana usaha dan kegiatan. Cuman yang tipe C ini lebih sederhana ya, hanya ada 5. Coba kita lihat. Untuk yang tipe A kan ada pendahuluan, ada deskripsi rencana usaha dan kegiatan, deskripsi rona lingkungan hidup, evaluasi usaha dan kegiatan hasil dan pemilihan DPH sesuai dengan perubahan usaha dan kegiatan, perakiraan dan evaluasi dampak penting. RKLPR-nya nih, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungannya, daftar pustaka, lampiran. Kan untuk tipe B-nya, deskripsi rona lingkungan, evaluasi juga sama ya. Nah, ini yang untuk tipe C ini tidak ada ya, karena tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa tipe C ini tidak berdampak terhadap lingkungan, tidak mengubah DPH juga gitu ya, dan sifatnya kecil ya. Tadi ya sudah jelaskan sebelumnya untuk tipe yang C ini. Ya kan, kegiatan lebih kecil dari yang sudah dikaji. Mohon maaf, adalah tipe tambahan jenis rencana usaha dan kegiatan yang sangat kecil ya, tidak berdampak terhadap DPH gitu. Jadi sehingga tipe C ini tidak membutuhkan evaluasi dan usaha kegiatan existing gitu ya, tidak perlu untuk yang tipe C. Dan rona lingkungan pun di sini tidak ada ya untuk yang tipe C ya. Deskripsikan rona lingkungan hidupnya nggak ada, evaluasi usaha dan kegiatan existingnya nggak ada juga ya, tidak ada. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke bagian keempat, tata laksana perubahan persetujuan lingkungan. Nah, tata laksana perubahan persetujuan lingkungan yang tercantum dalam lampiran ini mencakup tata laksana perubahan persetujuan lingkungan melalui penilaian adendum AMDAL dan RKL-RPL tipe A, tipe B ya, ada tipe B, tipe C, kemudian yang terakhir adalah tata laksana perubahan persetujuan lingkungan karena perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian tata laksana perubahan persetujuan lingkungan melalui penilaian AMDAL baru dilakukan berdasarkan pedoman penilaian AMDAL dan penerbitan persetujuan lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan pemerintah ini. Nah, teman-teman bisa lihat video kita yang sebelumnya yang telah terupload, yang lampiran 2 ya, pembahasan lampiran kedua. Kemudian tata laksana perubahan persetujuan lingkungan melalui pemeriksaan formulir UKL baru standar spesifik dan formulir UKL standar dilakukan berdasarkan pedoman pemeriksaan formulir UKL standar spesifik, formulir UKL standar dan penerbitan persetujuan lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 peraturan pemerintah ini. Lalu ada tata laksana perubahan persetujuan lingkungan melalui penilaian dokumen adendum AMDAL dan RKL-RPL tipe A. Penerimaan dan penilaian permohonan perubahan persetujuan lingkungan melalui penyusunan dokumen adendum AMDAL dan RKL-RPL secara administrasi A.
Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyusun dokumen adendum ANDAL dan RKLPR berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup. B. Permohonan perubahan persetujuan lingkungan. Penilaian dokumen adendum ANDAL dan RKLPR diajukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada A. 1. Menteri melalui Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pusat untuk dokumen adendum ANDAL dan RKLPR yang menjadi kewenangan Menteri. 2. Gubernur melalui Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Provinsi untuk dokumen adendum ANDAL dan RKLPL yang menjadi kewenangan Gubernur. Dan 3. Bupati atau Wali Kota melalui Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota untuk dokumen adendum ANDAL dan RKLPL yang menjadi kewenangan Bupati atau Wali Kota. Dalam surat permohonan perubahan persetujuan lingkungan, penilaian dokumen adendum ANDAL dan RKLPL dilengkapi dengan 1. Arahan perubahan persetujuan lingkungan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya dan dokumen adendum ANDAL dan RKLPR yang telah disusun. 2. Dokumen pendirian usaha dan kegiatan. Dan 3. Profil usaha dan atau kegiatan. D. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen adendum ANDAL dan RKLPR yang telah dinilai kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen adendum ANDAL dan RKLPL. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi permohonan perubahan persetujuan lingkungan yang meliputi 1. Verifikasi dokumen pendirian usaha dan kegiatan. 2. Verifikasi profil usaha dan kegiatan. Dan 3. Uji administrasi dokumen adendum ANDAL dan RKLPL. Uji administrasi dokumen adendum ANDAL dan RKLPR berupa 1. Kesesuaian perubahan rencana usaha dan kegiatan dengan rencana tata ruang. 2. Persetujuan awal usaha dan atau kegiatan. 3. Persetujuan teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis. 4. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL apabila penyusunan AMDAL dan RKLPR dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL. Dan atau 5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan AMDAL. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen adendum ANDAL dan RKLPR. Nah, yang H ini, bila persetujuan lingkungan dan adendum dokumen ANDAL dan RKLPR dinyatakan tidak lengkap, maka Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sekretariatnya mengembalikan kepada si pemohon perubahan persetujuan lingkungan tadi untuk diperbaiki ya. Kemudian bila dalam hal persetujuan lingkungan dan adendum dokumen ANDAL dan RKPL dinyatakan lengkap nih, maka Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen adendum AMDAL dan RKPL kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila 1. Uji administrasi menyimpulkan bahwa dokumen adendum ANDAL dan RKLPL yang disampaikan lengkap secara administrasi. Dan 2. Dokumen adendum ANDAL dan RKLPL sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan persetujuan lingkungan kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. L. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mulai mencatat kronologis proses penerbitan perubahan persetujuan lingkungan dan proses penilaian adendum ANDAL dan RKLPL dan memulai perhitungkan jangka waktu proses penerbitan perubahan persetujuan lingkungan dan proses penilaian adendum ANDAL dan RKLPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen adendum ANDAL dan RKLPL. Lalu kedua, skema penerapan proses penilaian dokumen adendum ANDAL dan RKLPL. Proses penilaian dokumen adendum ANDAL dan RKLPL yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Mekanismenya, untuk adendum ANDAL dan RKLPL tipe A nih, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan 1. Masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. 2. Ahli terkait dengan rencana dan atau dampak usaha dan atau kegiatan. 3. Instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis. 4. Instansi pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang terkait dengan rencana dan atau dampak usaha dan atau kegiatan. Dan atau 5. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan AMDAL. 6. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan atau yang terpengaruh
atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada perlibatan masyarakat di tahapan penyusunan AMDAL. Untuk adendum dan dokumen AMDAL dan RKLP tipe B ini, tim uji kelayakan lingkungan hidup melibatkan 1. Ahli terkait dengan rencana usaha dan kegiatan dan dampak usaha dan kegiatannya. 2. Instansi sektor yang menerbitkan persetujuan teknis dan persetujuan awal dan atau 3. Instansi pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang terkait dengan rencana dan atau dampak usaha dan atau kegiatan. C. Dokumen adendum AMDAL dan dokumen RKLPL tipe C, tim uji kelayakan lingkungan hidup melibatkan instansi sektor yang menerbitkan persetujuan teknis atau persetujuan awal dalam hal dibutuhkan perubahan persetujuan teknis atau persetujuan awal. Nah, ini dia. Ini adalah skema penerapannya ya. Jadi untuk tipe A ini lebih banyak ya karena memang ini berdampaknya cukup besar gitu ya. Ada perubahan pada DPH-nya, maka ini ada masyarakat, kemudian tim ahli, ada instansi sektor penerbit persetujuan awal, ada instansi pusat, provinsi, dan kabupaten kota ya yang terkait dengan rencana dan atau dampak usaha, kemudian masyarakat yang terpengaruh dalam segala bentuk keputusan proses AMDAL, kemudian masyarakat pemerhati lingkungan hidup. Lalu kita masuk yang ketiga nih. Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan perubahan persetujuan lingkungan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi. Pelaksanaan pengumuman permohonan perubahan persetujuan lingkungan tersebut dilakukan melalui pejabat yang membidangi AMDAL, UKLOPL, dan SPPL yang ditunjuk Menteri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Provinsi atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup di tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi lingkungan hidup. Penilaian dokumen adendum AMDAL dan RKLPL. A. Persiapan rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. 1. Sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup menyiapkan rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup guna menilai dokumen adendum AMDAL dan RKLPL melalui antara lain A. Membuat daftar undangan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang akan dilibatkan dalam penilaian dokumen adendum AMDAL dan RKLPL. B. Mengirimkan dokumen adendum AMDAL dan RKLPL kepada seluruh tim uji kelayakan lingkungan hidup dan memberikan tanda bukti penerimaan dokumen adendum AMDAL dan RKLPL oleh anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup. Dan C. Meminta masukan tertulis dari tim anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berhalangan hadir dalam rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup penilaian dokumen adendum AMDAL dan RKLPL. 2. Dokumen adendum AMDAL dan RKLPL wajib diterima oleh seluruh anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup yang paling sedikit 10 hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengirim dokumen adendum AMDAL dan RKLPL sebelum rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan. B. Penilaian mandiri adendum AMDAL dan RKLPL oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup. 1. Berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan lingkungan, Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai dokumen adendum AMDAL dan RKLPL. 2. Anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan penilaian dokumen adendum AMDAL dan RKLPL secara mandiri sebelum dilaksanakan rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup. 3. Penilaian adendum AMDAL dan RKLPL dilakukan melalui A. Uji tahap proyek, B. Uji kualitas dokumen, dan C. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana perubahan usaha atau kegiatan. 4. Uji tahapan proyek untuk memastikan rencana usaha atau kegiatan masih berada pada tahap perencanaan atau berada pada studi kelayakan atau rencana detail rinci atau detail engineering design. 5. Uji kualitas dokumen adendum AMDAL dan RKLPL terdiri atas uji 1. Konsistensi, 2. Keharusan, 3. Relevansi, dan 4. Kedalaman. 6. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan. 7. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup dalam bentuk cetakan, hard copy, dan file elektronik soft copy paling lambat 1 hari sebelum rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dilaksanakan. Kemudian di poin yang C, huruf C ini dijelaskan terkait dengan rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup ya untuk penilaian dokumen adendum AMDAL dan RKLPL. Ini 1. Setelah melakukan penilaian mandiri, ini tim uji kelayakan melakukan rapat, ya kan? Kemudian kedua, rapat dipimpin oleh ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup dan wajib dihadiri A. Anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup, B. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk ya oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan yang dibuktikan dengan surat penunjukan.
C. Ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen adendum andal dan RKLPL. Kemudian tenaga ahli. D. Tenaga ahli yang terkait dengan usaha atau kegiatan yang membantu tim penyusunan dokumen adendum andal dan RKLPL. Ini yang wajib hadir. Kemudian, 3. Rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau tim penyusun dokumen adendum andal dan RKLPL tidak hadir. Jadi dapat dibatalkan. 4. Dalam hal salah satu anggota tim penyusunan berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya. 5. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusunan dokumen adendum andal dan RKLPL berhalangan hadir dalam rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup, maka penilaian dokumen adendum andal dan RKLPL, ketua tim penyusunan dokumen adendum andal dan RKLPL wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim uji kelayakan lingkungan hidup yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli. 6. Dalam hal ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup berhalangan hadir, maka rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup dapat dipimpin oleh anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup yang ditunjuk nih oleh ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup melalui surat penunjukan. 7. Dalam rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menyampaikan paparan atas dokumen adendum andal dan RKLPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian. 8. Terhadap paparan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan pembahasan substansi teknis dokumen adendum andal dan RKLPL. 9. Semua saran, pendapat dan masukan dari seluruh anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup dalam rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup wajib dicatat oleh sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup dan dituangkan dalam berita acara penilaian adendum andal dan RKLPL dalam bentuk cetakan atau hard copy dan file elektronik atau soft copy. D. Tindak lanjut rapat uji kelayakan lingkungan hidup penilaian dokumen adendum andal dan RKLPL. 1. Tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan hasil penilaian dokumen adendum andal dan RKLPL dalam bentuk berita acara penilaian dokumen adendum andal dan RKLPL. 2. Dalam hal hasil penilaian tim uji kelayakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa dokumen adendum andal dan RKLPL perlu diperbaiki, maka tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan dokumen adendum andal dan RKLPL tersebut melalui sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup untuk dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. 3. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyampaikan kembali perbaikan dokumen adendum andal dan RKLPL kepada 1. Menteri melalui sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup pusat. 2. Gubernur melalui sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup provinsi. Atau 3. Bupati atau wali kota melalui sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup kabupaten atau kota. 4. Sekretariat tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan perbaikan dokumen adendum andal dan RKLPL kepada setiap anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup. 5. Setiap anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen adendum andal dan RKLPL. 5. Huruf E. Uji kelayakan dokumen adendum andal dan RKLPL. 1. Tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan uji kelayakan dokumen adendum andal dan RKLPL berdasarkan A. Kualitas dokumen adendum andal dan RKLPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Telaahan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana perubahan usaha dan atau kegiatan berdasarkan kriteria kelayakan lingkungan hidup. Dan C. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. 2. Tim uji kelayakan lingkungan hidup menuangkan hasil uji kelayakan dalam bentuk berita acara dokumen adendum andal dan RKLPL. 5. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan. A. Berdasarkan berita acara rapat tim uji kelayakan lingkungan hidup, anggota tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi uji kelayakan terhadap dokumen adendum andal dan RKLPL kepada ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup. B. Ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi uji kelayakan yang dilengkapi dengan 1. Konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana perubahan usaha dan kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup. Atau 2. Konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana perubahan usaha dan kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup kepada menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. C. Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf B menjadi pertimbangan menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai kewenangannya dalam menerbitkan 1. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau 2. Surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup. D. Jangka waktu penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama
10 hari kerja terhitung sejak diterimanya. Rekomendasi uji kelayakan dari tim uji kelayakan lingkungan hidup melalui ketua tim uji kelayakan lingkungan hidup. E. Perubahan persetujuan lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota wajib diumumkan kepada masyarakat. Lalu kita masuk ke bagian kelima tentang tata laksana penyusunan DELH dan DPLH. Ya. A. Penyusunan DELH. DELH disusun oleh penyusun yang memenuhi persyaratan 1. Memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. 2. Memiliki sertifikat kompetensi penyusunan dokumen AMDAL. 3. Memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusunan AMDAL dan atau 4. Memiliki sertifikat kelulusan pelatihan auditor lingkungan hidup. DELH paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut. Nah, untuk yang belum mengetahui, DELH ini adalah dokumen evaluasi lingkungan hidup. Kemudian yang DPLH ini adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi kalau untuk DELH ini adalah dokumen untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan yang sudah berjalan, tetapi belum memiliki dokumen AMDAL atau KLPL. Kemudian DPLH ini disusun untuk kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelum adanya kewajiban memiliki dokumen lingkungan dan menjadi dasar legalitas bagi kegiatan tersebut agar tetap beroperasi sesuai dengan aturan. Oke, kemudian DLH ini paling sedikit berisi hal-hal berikut ya. 1. Pendahuluan. Pada bab ini diinformasikan A. latar belakang usaha dan atau kegiatan. Berisi tentang alasan ditetapkannya DLH, surat ketetapan DLH, dan jangka waktu pengenaan sanksi administrasi. B. Identitas perusahaan seperti nama usaha dan atau kegiatan, alamat usaha dan atau kegiatan, nomor telepon atau fax email, alamat email, nama penanggung jawab usaha dan kegiatan, jabatan penanggung jawab usaha dan kegiatan, serta instansi teknis yang membina usaha dan atau kegiatan. 2. Usaha dan kegiatan yang telah berjalan. Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi A. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung, fasilitas utama dan fasilitas pendukung yang telah berjalan, beserta skala besaran kegiatannya dengan lingkup uraian sekurang-kurangnya sebagai berikut. 1. Lokasi, koordinat geografik tapak usaha dan kegiatan. 2. Peruntukan lahan berdasarkan rencana tata ruang, RT/RW, RDTR, RZW, P3K, atau bentuk kesesuaian ruang lainnya. 3. Akses dan jalan sekitarnya. 4. Luas tapak usaha dan atau kegiatan. 5. Penggunaan tapak usaha dan atau kegiatan saat itu. 6. Penggunaan tapak usaha dan atau kegiatan sebelumnya. 7. Rona lingkungan hidup, seperti rona dan penggunaan lahan baik di dalam maupun di sekitar lokasi usaha dan atau kegiatan, seperti kondisi geologi, kondisi hidrogeologi, kondisi hidrologi, kondisi topografi, mutu udara, tanah, air, dan media lingkungan lainnya yang sesuai. 8. Uraian tentang berbagai jenis bangunan yang ada, letak, luas, dan penggunaannya. 9. Uraian kegiatan utama, kegiatan pendukung, proses, bahan baku, dan bahan penolong. 10. Penggunaan dan sumber air bersih. 11. Penggunaan dan sumber bahan baku. 12. Penggunaan dan sumber energi. 13. Timbulan limbah, sumber dan jenis dan jumlahnya, serta 14. Data lainnya yang relevan. 4. Kegiatan konstruksi atau operasional yang menjadi sumber dampak dan besaran dampak lingkungan yang telah terjadi. C. Identifikasi dampak yang telah atau sedang terjadi selama usaha dan kegiatan berjalan. D. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan dalam menanggulangi dampak lingkungan yang terjadi. Apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan hidup, agar diinformasikan dalam bagian ini. Pada bagian ini juga diinformasikan terkait persetujuan teknis untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang membutuhkan persetujuan teknis. Uraian angka 2 huruf A sama dengan huruf D dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan bila perlu dilengkapi dengan diagram, gambar grafik, atau foto sesuai kebutuhannya. 3. Evaluasi dampak lingkungan hidup. Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan usaha dan atau kegiatan yang sedang berjalan atau sudah berada pada tahap konstruksi atau operasi. Hasil evaluasi kajian dampak lingkungan hidup ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan, mulai dari tahapan kegiatan yang sudah atau sedang berjalan ketika DELH tersebut disusun. Nah, untuk
untuk dapat lebih jelas, mungkin bisa dapat dilihat pada gambar berikutnya nih. Tahap kegiatan ada prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Lalu pada saat prakonstruksi belum berjalan, ini amdal gitu ya. Nah, untuk tahapan konstruksi, operasi, dan pasca operasi sedang atau sudah berjalan, maka DLH ya. Pada bab ini dilakukan nah ini untuk yang ini ya maksudnya ya. Pada bab ini dilakukan evaluasi dampak lingkungan dengan angka-angka sebagai berikut. Melakukan evaluasi terkait keterkaitan antara komponen usaha dan atau kegiatan yang menjadi sumber dampak limbah yang dihasilkan dari usaha dan kegiatan dengan 1. Kondisi rona lingkungan hidup, 2. Baku mutu lingkungan hidup, 3. Peraturan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang relevan dengan sumber dampak yang dihasilkan, 4. Efektivitas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan, 5. Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar, 6. Aspek ketaatan hukum atas dampak lingkungan hidup yang telah terjadi, 7. Upaya penanggulangan dampak lingkungan hidup. B. Hasil evaluasi dampak lingkungan hidup harus dapat menyimpulkan mengenai dampak yang terjadi, efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan, serta usulan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan. C. Evaluasi dampak lingkungan hidup dilakukan dalam rangka menentukan seberapa jauh atau besar langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan untuk setiap dampak yang terjadi. D. Hasil evaluasi dampak lingkungan hidup merumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail atau rinci dan operasional. Harus dipastikan hasil evaluasi dampak lingkungan hidup memberikan arahan bagi perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang meliputi 1. Arahan perbaikan dan penanggulangan yang paling tepat atas dampak yang telah terjadi terhadap lingkungan. 2. Arahan atas pemantauan lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan. 3. Arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi aspek lain yang bersifat penting serta dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 4. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil dan evaluasi dampak lingkungan hidup dirumuskan bentuk RKL-RPL yang harus dilaksanakan. Dalam RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan untuk A. Dampak yang dianggap penting bagi lingkungan hidup dan B. Dampak lainnya yang berpengaruh bagi lingkungan hidup. Rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. RKL disusun dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh usaha dan kegiatan yang telah berjalan. Muatan RKL sedikitnya berisi A. Dampak lingkungan yang dikelola, B. Sumber dampak, C. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, D. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup, E. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup, F. Periode pengelolaan lingkungan hidup yang memuat kapan dan berapa lama periode kegiatan pengelolaan hidup dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan. G. Institusi pengelolaan lingkungan hidup atau PLH yang memuat 1. Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan 2. Pengawas pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ini ada rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Pada bagian ini diuraikan secara singkat dan jelas. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang disampaikan dalam bentuk matrik atau tabel untuk setiap dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan. Matriks atau tabel ini berisi pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan. Matriks atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan paling sedikit beberapa hal sebagai berikut. A. Dampak lingkungan hidup yang dipantau terdiri dari jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan hidup yang terkena dampak, dan indikator atau parameter yang dipantau dari sumber dampak lingkungan hidup. B. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan lingkungan hidup, serta waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan hidup. C. Institusi pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari pelaksana pemantauan lingkungan hidup, pengawas pemantauan lingkungan hidup, pelaksana pemantauan lingkungan hidup, pengawas pemantauan lingkungan hidup, dan penerima laporan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian ini penyusunan DPLH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sebagai berikut format DPLH sebagai maksud di bawah ini. Identitas penanggung jawab usaha dan kegiatan. Kemudian ada yang B, nama
atau kegiatan yang telah berjalan. Kemudian C, upaya pengelolaan lingkungan hidup. Seperti bisa teman-teman baca, ada daftar pusaka juga, laporan lampiran. Oke teman-teman semua, itu dia pembahasan kita untuk lampiran kelima dari PP22 tahun 2021 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.